Hei, Kanal Bowlers. Gimana kabar kalian? Rindu nggak nih sama kita? Rindu dong, ya kan? Iya dong, bener dong. Kali ini agak beda dari yang sebelumnya, karena host kita Bung Ignatius Indro nggak sendirian. Kita akan ditemani oleh seorang wartawan senior, Bung Trias Kuncahyono. Beliau lahir di Yogyakarta 1958, menjadi wartawan Kompas dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2018. Banyak menulis tentang sepak bola dan sejumlah buku lainnya. Oke, mereka akan ngobrol tentang sepak bola dan jurnalistik. Tentu seru dong. Karena gini ya, media itu ketika meliput sepak bola terkadang suka ada keberpihakan. Contohnya nih, koran The Sun di Inggris sana yang membangun opini di masyarakat bahwa fans Liverpool lah yang bersalah saat terjadinya peristiwa Hillsborough tahun 1989. The Sun menyebut jika supporter Liverpool adalah penyebab terjadinya kerusuhan di stadion. Dan itulah mengapa surat kabar tersebut diboikot di seluruh wilayah Merseyside. Hingga 23 tahun lamanya keluarga supporter mencari keadilan atas tuduhan The Sun tersebut. Sampai akhirnya kabar baik itu muncul ketika Hillsborough Independent Panel mengeluarkan dokumen-dokumen penting yang berisi bukti-bukti terkait tragedi tersebut. Dan disimpulkan bahwa kejadian itu adalah akibat kelalaian petugas keamanan dalam mengantisipasi jumlah penonton yang membludak. Setelah kebenaran itu terungkap, akhirnya pada tahun 2012 pihak pemerintah Inggris melalui Perdana Menterinya Cameron memberikan permintaan maafnya kepada keluarga supporter Liverpool tersebut dan mengakui kelalaian petugas keamanan sebagai penyebabnya. Nah, itu tadi hanya salah satu contoh masalah media dan sepak bola. Bagaimana di Indonesia? Yuk kita dengar obrolan mereka. Tentunya dalam program The Kanal Bowlers. Let's go, Yubida Badu! Ya, Kanal Bowlers, kita ketemu lagi dalam program The Kanal Bola. Dan kali ini agak sedikit berbeda. Saya nggak cuma sendiri ya, karena saya kali ini ditemani oleh wartawan senior. Ini ada Mas Trias Kuncahyono, seorang wartawan senior, dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai jurnalistik dan juga sepak bola. Seberapa pengaruh sih jurnalisme dan sepak bola. Kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Trias. Mas Trias, apa kabar Mas? Kabar baik dong. Ya, ini ngobrol dengan bola ini ya. Iya. Ini istimewa nih, saya bisa nendang-nendang aja. Iya, Mas Trias ini kan bawa sebuah perubahan. Ini kan juga bisa ada peran besar tentunya dari jurnalisme. Ini kalau di sepak bola sendiri di Indonesia khususnya. Ini bagaimana Mas melihat? Ya, sebelum kita bicara ke sana, kita harus tahu dulu peran dari media. Media massa perannya apa? Satu, menghibur. Ya, menghibur itu menghibur, kemudian juga dua, mencerahkan, ya, tiga, mencerdaskan, ya kan? Paling tidak tiga peran itu informasi. Jadi menghibur, mencerdaskan, mencerahkan, informasi. Paling tidak ada 4 hal itu, bisa ditambah banyak hal lagi ya. Jadi peran itu yang diperankan oleh media. Kalau kita bicara tentang sepak bola pun dalam konteks itu, ya, setiap pemberitaan tentu ada hal-hal itu tadi. Ya, apakah berita tentang sepak bola, apa tentang dunia olahraga yang lain, itu ada fungsi mencerahkan, mencerdaskan, menghibur, informatif atau enggak, ya kan? Jadi kalau beritanya tidak dengan memberitakan tentang sepak bola, tentu pertama itu kalau bola adalah sebuah permainan yang menghibur, itu hiburan. Jadi kalau kita ditayangkan kemudian dibuat, jadi ada unsur hiburan di sana. Kemudian apakah disampaikan dengan cara yang cerdas, ya kan? Kalau misalnya sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi, ya, teknologi informasi yang demikian dahsyat, yang kemudian orang sudah tahu apa yang terjadi di lapangan sebelum dimuat oleh media, apalagi kemudian ada online lebih banyak, ada media sosial demikian banyak juga, kan? Sehingga ketika ada sebuah pertandingan misalnya, media cetak katakanlah begitu, tidak lagi bisa seperti dulu, tidak lagi menulisnya tidak lagi bisa seperti dulu, yang hanya misalnya hasilnya A sama B 2-0 sebagainya sudah selesai. Tapi di sinilah fungsi mencerdaskan itu.
karena harus dilakukan oleh media. Jelaskan bagaimana. Pertanyaan, mengapa dia bisa menang, mengapa dia bisa kalah, mengapa, itu yang harus disampaikan. Tidak sekedar ada gol yang terjadi. Bagaimana gol itu tercipta, bagaimana kerjasama tim terjadi. Nah, itu yang harus disampaikan pada masyarakat membaca, sehingga pembaca juga makin paham tentang dunia sepak bola, makin cerdas. Oh, seperti ini ya. Kenapa dia menang, kenapa dia kalah, dan sebagainya. Why yang menjadi lebih penting, why di sini. Jadi ada unsur mencerdaskan. Ya, informasi jelas, informasi ada pertandingan. Sehingga dengan demikian sebenarnya media sangat berperan penting, perannya besar sekali dalam memajukan dunia persepak bolaan. Karena misalnya, kalau misalnya media tahu bahwa di situ ada mafia, misalnya mafia sepak bola katakanlah begitu, saya tidak tahu apakah ada atau enggak. Nah, media harus berani untuk mengungkap itu. Karena apa tujuannya? Supaya mafia mati dan itu dunia sepak bola maju, ya. Misalnya ada dalam sebuah pertandingan, katakanlah ada putusan wasit yang kontroversial, media harus mencari tahu kenapa seperti itu. Tujuannya apa? Meletakkan permasalahan, dudukkan perkara seperti ini, dan kemudian memberikan pencerahan pada masyarakat. Ini nggak benar loh. Kalau kayak gini terus, kalau seperti ini terus, maka dunia persepak tidak akan maju, kan gitu. Jadi media berperanan besar. Media tidak bisa hanya mengikor saja, apalagi kemudian diarahkan, tidak bisa. Dia harus betul-betul independen. Sebagai media yang independen, sebagai media yang mencerahkan, sebagai media yang mencerdaskan, sekaligus informatif, sekaligus menghibur. Ya, nah, itu menarik, Mas. Kan bisa kejadian juga misalnya media dianggap menyesatkan, seperti yang kasus The Sun. The Sun, dia ketika tragedi Hillsborough ini menuduh fans Liverpool yang brutal sehingga jatuhnya korban. Tapi kan berlangsung lama bahwa stigma itu dibuat. Akhirnya baru beberapa tahun yang lalu ini Perdana Menteri Inggris mengakui bahwa ini ada kesalahan negara ketika aparat ataupun perangkat pertandingan ini nggak siap dengan jumlah penonton yang begitu besar. Nah, sebenarnya kan ini kejadian-kejadian yang menyesatkan lah. Ini bisa terjadi juga nih. Oh, bisa, sangat bisa. Maka tadi saya sampaikan, media itu fungsinya adalah mendudukkan perkara. Perkara seperti apa? Mendudukan perkara itu harus paham perkaranya. Ya kan? Tidak bisa pagi-pagi, terlalu pagi ini menjudgment. Nggak bisa. Artinya harus ada turun ke lapangan, ada pendidikan, ada investigasi, dan sebagainya. Sehingga tahu perkara seperti apa. Nah, kalau terlalu dini ambil kesimpulan, hanya mendengarkan satu pihak, pasti akan terjadi kesalahan. Sehingga tadi saya sampaikan, peran media mendudukkan perkara yang sebenarnya, sehingga mencerdaskan, sehingga informasi yang benar, ya, sehingga membuat orang lebih terbuka dan sebagainya, menjadi kesampaian. Tapi kemudian kasus di Inggris itu barangkali saya belum membaca, tapi barangkali terlalu pagi untuk membuat judgment gitu, atau mungkin informasinya tidak lengkap atau tidak sebelah dan sebagainya. Sehingga tadi saya sampaikan, media itu fungsinya adalah mendudukan perkara. Ini apa sih kok kayak gini, ya kan? Ini apa? Untuk tahu itu perlu turun. Wartawan tidak bisa. Wartawan itu sekarang kecenderungannya juga mungkin bukan terima gini-gini aja, ada kopi-kopi dan sebagainya, ya nggak akan dapat apa-apa, nggak ada sesuatu yang istimewa, semua sama saja. Artinya apa? Harus turun ke lapangan. Wartawan itu pekerjaan utama, yang pertama adalah pekerjaan kaki, jalan kaki ke tempat kejadian, baru pekerjaan tangan, nulis. Nomor satu kaki dulu ke tempat kejadian, mencari informasi sebanyak mungkin, dihimpun, dan kemudian dilaporkan pada masyarakat membaca. Ini loh yang terjadi. Jangan tadi saya sampaikan, dudukkanlah perkara itu. Ya, sehingga kalau kejadian seperti Inggris misalnya, barangkali saya tidak tahu, barangkali tidak sampai segitu, mungkin juga sudah investigasi, tapi juga nggak lengkap, ya kan? Atau karena tidak bukan semua terungkap gitu, ya kan? Sehingga nama jelek tadi misalnya Liverpool kayak gitu kan, akan berpanjang lebar, ya kan? Jadi saya rasa sekali lagi, media berperanan penting, benar-benar besar dalam memajukan dunia persediaan Indonesia. Justru media itu yang akan memberikan pemahaman pada masyarakat. Apakah mau nonton sepak bola atau enggak? Ya kan dari media apa? Entah cetak, entah elektronik, entah di media sosial dan sebagainya, media segala macam media, ya kan?
Apakah akan misalnya terjadi keributan supporter, ya kan? Dan media harus buat kenapa kayak gini, ya kan? Supaya tidak terulang lagi, ya media harus menampilkan kejadian sesungguhnya seperti apa dan menjadikan saran-saran supaya tidak terulang lagi, ya, kayak gitu-gitu. Ya kan? Itu yang membedakan juga misalnya dengan podcast pribadi gitu ya. Kalau kan podcast pribadi lebih ke opini lah atau apa gitu. Media kan mestinya itu kan kepentingan nasional, ya kan? Kepentingan nasional. Media itu berperan untuk mempersatukan bangsa sebetulnya. Apapun medianya seharusnya seperti itu. Bukan dibawa-bawa ada unsur bisnis karena nggak ada bisnis ya hidup, kan gitu kan. Tapi Misong Sakrem misi sucinya adalah misi untuk kepentingan bangsa, persatuan dan kesatuan itu ya gitu. Dengan makanya mengkritik pemerintah, kritiknya kritik yang membangun, ya kan. Kalau nggak benar korupsi ya dihikat habis, ya kriminalitas dan sebagainya misalnya. Tapi bukan hanya kepentingan sendiri, bukan kepentingan misalnya tadi saya katakan kepentingan dia sendiri, tidak hanya kepentingan diri, kepentingan masyarakat banyak. Ya kalau itu medianya membawa kepentingan sendiri, dia tidak akan diterima. Kalau saya nggak akan banyak diterima orang, tapi kepentingan masyarakat banyak sehingga orang mau membaca karena merasa kepentingannya terwakili, gitu loh, ya kan? Entah itu baca cetak, entah itu media sosial atau online dan sebagainya. Kalau seperti ini ya saya, itu jadi banyak orang baca misalnya tentang perjalanan sepak bola dan bisa mengulas secara bagus, bagus ini. Jadi sekali lagi ini peran media itu seperti itu. Makanya media itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi, ya kan? Yang agak ini berat kan nih, Mas, ini kan misalnya ada kerusuhan antar supporter. Kan sejauh ini image dari masyarakat supporternya yang bikin rusuh ini selalu. Nah itu dibangun oleh media atau seperti apa, Mas? Ya banyak hal terjadi ya. Media misalnya kan juga menjelaskan supporter soal apa itu. Harus tahu, dia juga media yang benar, saya katakan yang benar itu harus tahu supporter itu siapa yang disebut supporter, ya kan? Tentu ada organisasi seperti apa dan sebagainya kan. Jadi tidak bahwa orang bisa supporter karena memang di satu sisi kadang-kadang kita lihat juga memang tak teratur gitu harus diakui juga kan, harus tak teratur juga rusak-rusak. Ada coba cerita dulu kan dari Jakarta naik kereta sampai Surabaya yang rusak-rusak itu kan membuat cerita yang buruk gitu. Nah di sini media harus kembali tadi lagi saya sampaikan mendudukan perkara ini siapa sih supporter itu, siapa yang bisa disebut supporter, apa sih supporter itu. Kalau ada organisasi apa sih itu? Siapa sih yang tanggung jawab gitu loh. Jadi ketika ada perbandingan jelas bahwa organisasi ini katakanlah namanya klub supporter X, dia tanggung jawab ini. Tahu semua, ya kan? Jadi ini kalau ada apa-apa mesti ketahuan siapanya. Tapi ya supporter sendiri juga harus berbaik lah, harus berbaik juga kan? Karena fungsinya kan mendukung supaya pertandingan berlangsung aman, damai, baik. Ya kan? Mendukung supaya persepura juga maju kan gitu supporter, ya kan? Kalau supporter itu tidak berfungsi seperti itu, tidak ada gunanya ada supporter. Karena apa? Kalau tidak mendukung terciptanya atau terbentuknya atau adanya sepak bola Indonesia yang baik, ya nggak ada gunanya, ya kan? Nggak ada gunanya kan? Karena kalau baik itu akan ada pertandingan terus dan itu akan hiduplah supporter itu. Ya pertanyaan terakhir Mas, ini kan kita sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang cukup baik. Ada Impres, percepatan pembangunan sepak bola, lalu ada undang-undang olahraga nasional gitu ya. Peran dari media sendiri, dari jurnalistik sendiri untuk memberitahu kepada masyarakat tentang aturan-aturan sebenarnya yang sudah bagus dan apa yang harus dilakukan, ini bagaimana? Ya yang tadi saya sampaikan, media kan tadi saya sampaikan fungsinya informatif, ada salah satu informasi bahwa ini loh, kalau tadi sebelumnya saya cerita tentang supporter itu apa, itu masuk ke situ, ya kan? Supporter, ini ada undang-undangnya, ada loh, undang-undang nomor berapa lah, 2019 tadi kalau salah ya. Impresnya 2019, undang-undang 2022. Ya itu ada loh, dasarnya supporter. Nah sehingga itu media tanda kutip berkewajiban untuk menjelaskan itu pada masyarakat banyak sehingga supporternya pun tahu bahwa kamu loh ada undang-undangnya loh, jangan main-main gitu loh, ya kan? Ada payung hukumnya. Ya, kamu jangan main-main karena kamu ada di kalau ini loh, ada di kotak ini jelas ada impresnya, ada undang-undangnya di situ kotaknya.
Dan media berperan untuk menjelaskan ini, bicara apakah mungkin terus ketemu dengan ketua-ketua kelompok supporter, tahu nggak tentang impres itu? Wah, apa itu impres apa ya kan? Nah, kamu harus tahu, itu kan. Jadi mungkin perlu ada tulisan tentang supporter sepak bola, sekedar happy, sekedar apa memang tujuannya untuk ikut memajukan persepak bolaan, atau sekedar happy atau sekedar ya cari hiburan atau apa, kan bisa di situ. Jadi di sini tadi saya sampaikan peran media sangat. Apakah media itu akan membuat persepak bola menjadi lebih hebat atau hancur? Bisa juga terjadi. Media dengan kata-katanya, dengan kata apapun medianya, dengan kata itu bisa membangun dan bisa menghancurkan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas saya atas sama-sama. Ya. Oke, Kanal Bowlers, demikian bincang-bincang kita dengan wartawan senior Mas Triaskun Cahyono. Kita akan kembali lagi ke episode selanjutnya dari The Kanal Bowlers. Paguyuban supporter Timnas Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Bangkit bangsaku, bangkit sepak bola Indonesia, sejahtera rakyatnya. Merdeka! Jadikan kita bangga Indonesia. Salam olahraga. Saya Abid Adi Tasik, Sekretaris Jenderal Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI, mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Tetap semangat bagi PSSI menangkan Piala Asia setelah kita memenangkan Piala AFF usia 16. Jaga selalu semangat dan menangkan di setiap pertandingan. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita jaga kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat berprestasi, semangat memupuk toleransi. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam sehat, salam olahraga, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun kita berada. Pada bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 kali ini, kita mendapatkan hadiah istimewa dari Piala AFF usia 16 karena Timnas usia 16 Indonesia berhasil memperoleh juara. Bapak Ibu sekalian, tentu semangat itu menginspirasi kita semua sebagai bangsa Indonesia untuk tetap mengisi kemerdekaan ini dengan semangat merdeka untuk berdaulat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Semoga Indonesia semakin maju, semakin sukses. Demikian juga untuk sepak bola Indonesia yang semakin baik. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia bisa sukses selalu, maju terus, dan sejahtera selalu. Merdeka! Selamat ulang tahun ke-77 Indonesia. Semangat berjuang bagi tim nasional. Terus jaya! Saya Rial dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-77, jaya selalu. Halo, saya Hasmin Sultan Muda
mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesiaku yang ke-77. Semoga di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 ini menjadikan Indonesia negara yang maju, Indonesia negara yang kuat, Indonesia jaya. Dan janganlah menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menyalahkan dan mengikis rasa kasih sayang di antara kita. Namun marilah kita menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Merdeka! Halo Sobat PSTI, dari Moskow, Rusia mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Jayalah selalu Indonesia, jayalah Timnas Sepak Bola Indonesia. Merdeka! Tapi kenapa saya bawa bola? Ini adalah bola produksi dari Saka. Saka adalah perusahaan pembuat bola asal Korea dan dia adalah pembuat bola nomor 1 di Korea ya. Ini masuk Indonesia, kamu bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Sorry, keluarnya di atas nih. Oke, ini kualitasnya bagus banget ya, kulitnya bagus, lalu juga enak dipakai gitu, dan ini standar FIFA ya, standar internasional tentunya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami di nomor telepon di atas ya, nomor telepon di atas untuk memesan, dan ini bisa custom ya. Seperti ini contohnya, ini adalah logo dari Ansor, dan juga ini ada logo dari PSTI. Ini adalah custom ya tentunya ya, kita custom, akan digunakan dalam turnamen futsal Ansor Cup nantinya. Dan kamu-kamu yang ingin ngadain turnamen ataupun juga ingin membuat bola gitu ya, ini baik perusahaan ataupun organisasi bisa menghubungi kami. Kita lihat dulu bagaimana prosesnya di Korea sana. Simak. 최근 여가 시간이 되면서 스포츠를 즐기는 사람들이 많다고 합니다. 그런 와중에 스포츠 용품이 큰 인기를 얻고 있다고 하는데요. 기술력과 함께 남다른 사랑을 받고 있는 이들을 지금부터 저와 함께 만나보시죠. 저희 회사는 저의 사장성과 기업가 정신으로 형성된 회사고요. 1994년 창업을 했습니다. 내가 제일 좋아하는 일이 무엇인가를 찾게 되었고 그중에 축구였습니다. 해외 응용 브랜드들과 파트너십을 맺으면서 차근차근 오늘날의 회사로 발전시켰습니다. 22명의 선수들이 하나를 가지고 공통으로 사용하고 경기력에 엄청난 영향을 준 것이 바로 축구공이다. 하지만 국내에는 축구공을 만드는 기술자들이 거의 없는 상태이다. 그럼에도 이들은 자체 축구공을 생산하고자 다양한 노력을 기울이고 있다. 만들기 어렵다는 축구공도 직접 제작하신다고 들었습니다. 자세한 소개 부탁드려요. 우리나라는 1970년대까지 축구공 수출국이었습니다. 인건비 상승으로 인해서 축구공 대세산업이 붕괴되었어요. 그러다 보니까 월드컵 4강하는 축구 선진국인 우리나라가 원천 기술이 없었던 것이죠. 그래서 저는 원천 기술에 초점을 맞춰서 국내 유일의 축구공을 만들게 되었고요. 공장도 확보하게 된 것이죠. 다시 수출국 기회가 확보될 때까지 지속적으로 노력을 할 것입니다. 이들은 최고의 생산 설비를 갖춘 자체 공장에서 전문 생산 인력을 바탕으로 전문 생산 라인을 운영하고 있으며 인도네시아, 베트남, 중국 등 다수의 생산 협력업체를 운영하고 있다. 이로 인해 사계절 전초는 최고 품질의 제품들을 생산 공급함과 더불어 소비자들의 지속적인 만족도를 높이고 있다. 지금도 꾸준한 연구개발을 통해서 기술력을 확보하고 계신다고요? Gimana? Seru nggak?
Awas nek bilang rasa seru. Hehehehe. Canda guys, jangan dimasukin hati. So, gimana pandangan kamu tentang jurnalistik dan sepak bola di Indonesia? Apakah sudah on the track atau masih ada keberpihakan? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Salam olahraga. Bye.